Apakah hal pertama yang muncul di benakmu ketika mengingat seseorang? Sebagian besar dari kita akan menjawab wajah. Kita jarang mengingat tangan seseorang, kita jarang mengingat bentuk kaki seseorang, kita juga jarang mengingat punggung leher seseorang. Kenapa wajah selalu menjadi bagian tubuh yang punya ikatan paling akrab dengan ingatan kita? Seakan-akan wajah menjadi aktor utama dari segenap identitas manusia. Emmanuel Levinas, filsuf eksistensialis Prancis, membahas jawabannya dalam konsep etika. Kita akan mengupas tuntas etika Levinas yang bisa menjelaskan kenapa koruptor menutup mukanya ketika press conference dan kenapa pelaku ghosting enggan bertatap muka dengan korban yang ditinggalkannya. Oke, selamat datang di segmen Daftar Penasaran. Etika dalam perspektif Levinas mengacu pada pengalaman paling sederhana tapi dampaknya begitu luas. Perjumpaan antara kita dan orang lain. Ketika berada di suatu tempat, kita cenderung tidak peduli pada meja, pada kursi, atau pada jendela di dalam ruangan. Namun begitu kita menyadari keberadaan wajah orang lain di dalam ruangan, sikap dan tingkah laku kita seketika berubah. Kita barangkali memperbaiki cara duduk, mengucap selamat datang, mengukir senyum, sebagai tanggapan atas kehadiran orang lain di dalam ruangan yang sama. Kehadiran orang lain dalam ruangan itu seketika menyedot perhatian, menuntut untuk ditanggapi. Kehadiran orang lain seolah-olah tak dapat diabaikan sebagai momen etis. Kehadiran orang lain secara pasif mendesak kita untuk menanggapi kehadirannya. Bahkan tidak mempedulikan kehadiran orang lain juga merupakan sebuah tanggapan. Yang menjadi masalah, kita atau sang aku dalam perjumpaan tersebut cenderung ingin menempelkan gagasan abstrak kepada orang lain berupa identitas atau nama. Orang yang hadir itu mungkin akan kita tempelkan identitas orang Yahudi yang mereduksi dirinya sebagai pribadi ke ratusan ribu orang yang beragama dan beretnis Yahudi. Orang itu lantas hadir sebagai bukan dirinya sendiri, tapi semata-mata sebagai seorang Yahudi di hadapan kita. Dengan menempelkan gagasan abstrak, kita pun punya pengetahuan tentang orang tersebut. Dalam pengetahuan itu, diam-diam kebencian bisa menyelinap, dan pengetahuan selalu bisa merasionalisasi segala sesuatu, semisal perang dan kekerasan. Apa yang hendak Jenderal Sudirman bunuh dalam medan perang bukanlah manusia, melainkan gagasan abstrak bernama penjajah yang melekat pada manusia. Apa yang hendak dibunuh oleh kolonialisme bukanlah manusia, melainkan gagasan abstrak yang bernama pribumi. Apa yang hendak dieksploitasi oleh kaum laki-laki nyari sepanjang sejarah bukanlah manusia, tapi gagasan abstrak bernama perempuan sebagai jenis kelamin kelas 2. Yang telah dibantai Hitler dalam Holocaust bukan manusia, melainkan gagasan abstrak bernama Yahudi yang melekat pada sebagian masyarakat Jerman yang dijagal di kamar gas hingga nyawa-nyawa itu menguap sebagai gas hitam di sekujur angkasa Jerman saat itu. Ada kisah paradoks dalam kamp konsentrasi Nazi, di mana ada salah seorang penjagal Holocaust yang tugas sehari-harinya mengarahkan orang-orang ke kamar gas untuk dibantai. Ternyata bisa menangis terseduh-seduh ketika mendengar komposisi musik dari Schumann. Kenapa kiranya penjagal itu bisa menangis haru oleh musik klasik tapi tidak bisa berbelas kasih pada orang-orang yang dia bunuh? Sebab ketika Nazi menempelkan gagasan abstrak bernama Yahudi pada orang-orang itu, maka mereka tidak lagi melihatnya sebagai pembunuhan kepada manusia biasa. Yang mereka bunuh adalah gagasan abstrak yang menempel pada manusia. Gagasan abstrak menghalangi kita untuk berjumpa dengan wajah orang lain, kata Levinas. Wajah di sini bukan sekedar setumpuk daging dan tulang belulang yang dibungkus kulit. Lebih daripada itu, wajah bagi Levinas adalah metafisika yang menelanjangi dan mendesak kita untuk bertanggung jawab secara moral. Levinas mengutip novel bertajuk All Quiet on the Western Front, di mana dalam novel tersebut seorang serdadu menemukan prajurit musuh di sebuah parit. Musuh tersebut sudah sekarat dan sama sekali tidak berdaya, di mana tidak perlu usaha ekstra mencabut nyawa sang musuh. Lalu si serdadu menatap wajah musuhnya erat-erat. Wajah yang tidak berdaya diliputi ketakutan akan kenyataan bahwa si musuh tidak bisa melarikan diri dari kematian.
Perjumpaan Sardadu dengan wajah musuhnya inilah yang disebut momen etis oleh Levinas. Wajah musuh yang tak berdaya itu seakan-akan berkata, "Jangan bunuh aku." Di hadapan wajah yang tak bisa melarikan diri dari kematian itu, Sardadu merasakan gejolak moral untuk bertanggung jawab terhadap nyawa dan nasib orang di hadapannya. Dalam momen krusial itu, sang musuh tidak lagi diliputi gagasan abstrak sebagai musuh perang. Ia tampil apa adanya dengan wajahnya sebagai manusia. Dikutip dalam All Quiet on the Western Front, "Rekan seperjuanganku, aku tidak bermaksud membunuhmu. Sebelumnya, kau hanyalah gagasan saja bagiku, sebuah abstraksi yang hidup sebagai imajinasi dalam kepalaku. Sekarang untuk pertama kalinya, aku melihatmu sebagai manusia yang sama sepertiku. Sebelumnya, aku hanya melihat granatmu, bayonetmu, dan senapanmu. Kini aku melihat istrimu, wajahmu, dan persaudaraan kita. Maafkan aku, kita selalu terlambat melihatnya." Sardadu yang menyadari momen etis ketika wajah mereka bertatapan, lalu menyadari bahwa mereka sesungguhnya setara sebagai manusia. Gagasan abstraklah yang membuat mereka memiliki identitas, sekutu, maupun musuh. Lebih lanjut di novel All Quiet on the Western Front, mengapa mereka tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa kalian adalah setan-setan kecil yang sama seperti kami juga? Bahwa ibu-ibu kalian sama khawatirnya dengan ibu-ibu kami juga, dan bahwa kita semua memiliki ketakutan yang sama akan kematian. Bagaimana mungkin kau menjadi musuhku? Wajah dalam perjumpaan kedua Sardadu itu tidak bisa dicangkup, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa ditampung, dan tidak bisa dipahami. Wajah yang bukan sekedar daging dan tulang belulang yang dibungkus kulit itu adalah wajah yang memancarkan ketidakberdayaannya. Dengan wajah itu, seseorang melakukan perlawanan dari apa yang tidak punya perlawanan. Untuk berjumpa dengan wajah orang lain, kita mesti mengisolasi dan menghilangkan gagasan abstrak yang hendak dilekatkan kepada orang lain. Perjumpaan langsung dengan wajah orang lain menginterupsi kita untuk bertanggung jawab. Wajah orang lain seakan-akan berkata, "Jangan bunuh aku." Imbauan etis itu muncul dalam benak kita sebelum kita menimbang kategori-kategori moral dan rasional. Melalui wajah, kita menyadari bahwa orang lain juga merupakan manusia yang punya harapan dan kecemasan, kegembiraan dan duka, yang dicintai dan mencintai. Dalam perjumpaan langsung itu, kehadiran orang lain mengusik sang aku. Seakan-akan wajah orang lain tidak boleh diabaikan. Kita memang tidak nyaman berhadapan dengan orang lain. Dalam perjumpaan tatap muka, sang aku seperti tidak leluasa, seperti terdesak untuk menjawab sesuatu. Pada titik ini, berlangsunglah substitusi atau pertukaran posisi. Sang aku yang pada mulanya sebagai subjek, lantas menjadi objek dari orang lain. Dan orang lain yang mulanya sebagai objek, lantas menjadi subjek. Sang aku menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Satu-satunya prioritas adalah orang lain, sebab sang aku telah terdesentralisasi. Wajah akhirnya tampil sebagai nir kekerasan. Alih-alih menyerang kebebasan sang aku, wajah justru mengundang aku untuk bertanggung jawab kepadanya lewat imbauan "jangan membunuh" yang tersirat lewat wajah. Ketidakberdayaan yang agresif itu pun mengikat sang aku untuk bertanggung jawab. Sang aku terikat kepada orang lain, bahkan sebelum aku menyadari bahwa aku disandra orang lain. Sekali lagi, aku yang merasa selalu mendahului aku yang bernalar. Berhadapan dengan wajah orang lain memang tidak nyaman karena wajah itu selalu menghisap kita untuk bertanggung jawab kepadanya. Itulah kenapa koruptor menghindari konferensi pers, atau kita menghindari memberi kabar duka secara langsung, atau seseorang menghindari gebetannya dengan cara menghilang atau ghosting. Ghosting adalah istilah ketika seseorang tiba-tiba menghilang ketika sedang PDKT atau sudah pacaran. Ghosting terjadi ketika seseorang pergi tanpa jejak, tanpa meninggalkan penjelasan apapun. Komunikasi terhenti secara sepihak tanpa mengkonfirmasi pasangan romantisnya, membuat pihak yang ditinggalkan bertanya-tanya, apakah aku tidak cukup untuknya? Kesalahan apa yang aku perbuat sehingga mendapat perlakuan seperti ini? Apa aku tidak pantas menerima cinta? Korban ghosting terdampar penuh kebingungan di parit kesepiannya.
dengan harapan yang sekarat dan wajah diliputi ketidakberdayaan karena ditikam-tikam luka penolakan yang menghancur leburkan harkat martabatnya. Kenapa kiranya kita tega mengghosting seseorang, sementara selalu ada kesempatan mengucapkan perpisahan secara langsung dan terhormat? Kita bisa melihatnya dari perspektif etika Levinas, bahwa ghosting sebenarnya upaya melarikan diri dari kerentanan kita yang tak sanggup lagi memikul tanggung jawab dari orang lain, yakni tanggung jawab untuk menghentikan hubungan dengan percakapan tatap muka langsung. Ghosting merupakan ketidaksanggupan sang aku untuk mengucapkan adio atau selamat tinggal kepada orang lain yang sebelumnya pernah sang aku prioritaskan kepentingan hidupnya lebih daripada kepentingan hidup sang aku sendiri. Keterusikan inilah yang membuat sang aku menghindari orang lain tersebut. Sang aku mau jauh-jauh dari wajah orang lain yang hendak menghimbau jangan bunuh aku, agar sang aku tidak dihinggapi sengatan rasa bersalah dalam tanggung jawabnya kepada wajah orang lain yang wajahnya memancarkan ketidakberdayaan akut. Ghosting diilustrasikan dengan baik dalam kalimat Levinas ini. Kebebasanku yang sewenang-wenang mengeja aibnya sendiri dalam mata yang memandangku. Wajah, terutama mata, adalah organ paling agresif dari tubuh manusia, terutama bila wajah dan mata itu dimiliki oleh orang yang hendak kita tinggalkan dengan semena-mena. Wajah itu mungkin tidak bicara, mata itu barangkali tidak bersuara, tapi menimbulkan kata-kata di hati, jangan ghosting aku. Lalu sesuatu dalam sukma kita terluka. Sisi jiwa itu adalah retakan moralitas yang tidak sanggup bertanggung jawab atas nasib dan kesepian orang lain. Saat itu kita gagal menjadi serdadu di parit All Quiet on the Western Front, dan rasa-rasanya lebih mudah menjadi penjagal di kamp konsentrasi Nazi. Karena dalam etika dari etika Levinas, di hadapan wajah tidak ada yang bisa sembunyi dari tanggung jawab primordialnya menyelamatkan nasib manusia.